Perkenalkan, nama saya Fauziah Salva dengan NIM 2120067 dari kelas Kewirausahaan A. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, saya akan menjelaskan apa sih yang dibahas di dalam buku Ayah Kaya versus Ayah Miskin karya Robert T. Kiyosaki. Sebelum kita membahas apa saja yang ada di dalam buku, kita akan membahas terlebih dahulu siapa sih Robert T. Kiyosaki itu. Robert T. Kiyosaki adalah seorang investor, penulis, pengajar, wirausahaan, dan motivator. Kiyosaki terkenal di dunia karena memiliki pandangan yang berbeda dalam hal keuangan dan investasi. Selain itu, Kiyosaki merupakan penulis 19 buku yang termasuk buku laris internasional dan profilnya telah ditayangkan di berbagai media di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk siapa sih buku ini itu dibuat? Untuk orang yang ingin menjadi kaya dengan cara yang tak biasa, orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk menjadi kaya, orang yang ingin membuka usaha sendiri untuk meraih kebebasan finansial. Buku ini dimulai dengan menceritakan keinginan Robert dan temannya Mike yang sangat ingin menjadi kaya di usia mereka yang masih 9 tahun. Hal tersebut didasari oleh kecemburuan mereka terhadap teman-teman mereka yang hidup di dalam kekayaan. Teman-teman Robert dan Mike dapat dengan mudah membeli semua barang-barang baru dan serba bagus, pergi berlibur ke Hawaii bersama dengan orang tua mereka yang kaya raya, sedangkan Robert dan Mike hanya memiliki barang-barang seadanya yang dibelikan oleh orang tua mereka. Robert sendiri memiliki dua orang ayah yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Ayah pertama disebut sebagai ayah miskin, poor dad, yang merupakan ayah kandungnya. Ayah miskin memiliki gelar PhD dan bekerja di kantor pemerintahan. Ia memiliki gaji yang besar namun memiliki kesulitan finansial. Sedangkan yang kedua dipanggilnya sebagai ayah kaya, rich dad. Ia merupakan ayah dari temannya Mike. Tidak seperti ayah miskin, ayah kaya tidak memiliki gelar yang tinggi, namun ia memiliki perusahaan bisnis besar di bidang konstruksi dan retail. Walaupun begitu,
ayah kaya hanya tinggal di rumahnya yang kecil, sederhana dan cukup kotor karena sering didatangi karyawan konstruksinya. Dapat disimpulkan berarti latar belakang pembuatan buku ini dari kisah hidup Robert Kiyosaki itu sendiri. Selanjutnya, apa sih yang dibahas dalam buku ini? Buku ini memaparkan dua pandangan yang berbeda untuk menjadi kaya, yaitu pandangan dari ayah miskin, poor dad, dan ayah kaya, rich dad. Pandangan ayah miskin agar menjadi kaya adalah dengan belajar yang rajin. Ayah kaya sangat berbeda. Ayah kaya memandang bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus dapat menggunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu, Robert T. Kiyosaki juga menjelaskan tentang kecerdasan finansial. Saat ini orang hanya fokus pada jenis-jenis kecerdasan lainnya, sehingga masih sedikit orang yang melek keuangan. Selain itu, buku ini juga mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari. Antara lain, yang pertama, bagaimana membuat uang bekerja untuk Anda dan bukan sebaliknya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan melek keuangan? Yang ketiga, kenapa uang harus dinomor duakan setelah belajar? Yang keempat, apa rintangan-rintangan yang lazim ditemui seseorang untuk menjadi kaya dan bagaimana memantapkan diri untuk segera memulai perjalanan menjadi orang kaya? Baik, saya akan menjelaskan hal yang pertama. Untuk menjadi kaya, biarkan uang bekerja untuk Anda. Buku ini mengajarkan bahwa harus bisa memperkerjakan uang yang Anda miliki. Selama ini Anda hanya diberdaya oleh uang dan uang menjadi tujuan utama Anda dalam bekerja. Namun setelah uang didapatkan, manusia belum memberdayakan uang itu dengan tepat. Maksudnya, sebanyak apapun uang yang diperoleh akan habis begitu saja tanpa ada yang dapat dikerjakan uang itu untuk Anda. Menurut Kiyosaki, ini masih merupakan pola hidup orang miskin. Pola hidup orang kaya ditunjukkan lewat kemampuannya untuk memperkerjakan uang sehingga bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, walaupun penghasilannya pas-pasan, tapi mereka mampu memperkerjakan uang yang mereka miliki. Mereka itulah yang termasuk orang kaya. Salah satu cara yang digunakan untuk memperkerjakan uang adalah dengan menginvestasikan uang itu sehingga dapat
dapat memberikan lebih banyak uang untuk Anda. Sebagai contohnya ya, saat mendapatkan penghasilan, orang miskin cenderung berpikir untuk segera berbelanja demi memuaskan hasrat mereka atas barang-barang yang sedang digandrungi. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk itu saja. Sementara itu, orang kaya berpikir untuk memperoleh penghasilan lebih dari yang telah diterimanya saat ini. Misalnya, penghasilan tersebut digunakan untuk menabung, membangun kontrakan, atau membuka usaha. Selain itu, mereka baru menggunakannya untuk berbelanja. Hal yang kedua adalah melek keuangan itu penting, tapi masih belum banyak dipahami orang. Faktor utama yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena melek keuangan tidak diajarkan di sekolah formal. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sebagian besar masih melatih orang untuk menjadi karyawan telaten yang hanya bisa bekerja untuk uang. Hal ini masih merupakan cara pandang orang miskin. Selain itu, sistem sekolah juga tidak dapat memberi wawasan tentang prinsip-prinsip keuangan orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya. Untuk menjadi kaya, Anda harus mengetahui pentingnya melek keuangan. Aturan dasarnya, Anda mesti dapat membedakan antara aset dan liabilitas. Kebanyakan orang bekerja mati-matian untuk uang karena mereka tidak mengetahui perbedaan aset dan liabilitas. Selama ini, pandangan orang tentang aset dan liabilitas itu sama. Namun, kenyataannya kedua hal tersebut berbeda. Aset itu sendiri adalah skala sesuatu yang Anda miliki dan dapat menghasilkan pemasukan bagi Anda. Sedangkan liabilitas adalah skala sesuatu yang Anda miliki dan menjadi sumber pengeluaran bagi Anda. Jadi, sebaiknya Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mengumpulkan aset dan menekankan seminimal mungkin liabilitas yang Anda miliki. Ada perbedaan orang kaya dan orang miskin dalam mengurus masalah keuangannya. Orang miskin menghabiskan gajinya untuk pengeluaran tetap, kebutuhan pokok, membayar kewajiban setiap bulan, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan karena kepemilikan liabilitas mereka. Di sisi lain, orang kaya memperoleh pendapatan dari bagi hasil, sewa royalti, dan laba. Itu adalah hasil dari aset yang mereka miliki. Otak kita bisa menjadi aset yang paling besar atau justru liabilitas yang paling besar. Robert T. Kiyosaki. Hal menarik yang ketiga adalah orang kaya tahu cara menghadapi pajak lewat korporasi. Pada awalnya, pajak hanya dikenakan kepada orang kaya saja. Namun kenyataannya pajak malah lebih memberatkan orang miskin dan orang kelas menengah. Hal ini terjadi karena orang kaya dapat berlindung dari pajak yang tinggi di bawah naungan korporasi. Korporasi ini memberikan keuntungan pajak
dan perlindungan dari jeratan hukum, sehingga harta kekayaan orang-orang kaya terlindungi secara legal. Jadi dengan mengetahui kekuatan korporasi, orang kaya memperoleh keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Selanjutnya, untuk menjadi kaya, Anda harus memiliki pengetahuan tentang 4 bidang keahlian keuangan untuk menjalankan usaha korporasi dengan baik. Yang pertama adalah pengetahuan tentang akuntansi. Orang kaya harus mengetahui setiap arus uang masuk dan keluar secara mendetail dan menguasai prinsip laporan keuangan perusahaan dengan baik. Apabila Anda memahami hal ini dengan baik, Anda dapat memakainya untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan usaha apapun yang Anda lakukan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang investasi. Hal ini berhubungan dengan cara dan strategi yang Anda gunakan untuk memperkerjakan uang yang Anda miliki untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pengetahuan ini akan terasah sering dengan pengalaman Anda sendiri dan juga dari kemauan untuk belajar dari pengalaman orang. Yang ketiga adalah keahlian dalam memahami pasar. Kemampuan ini sangat penting agar Anda tidak salah dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan mengetahui keadaan pasar, Anda dapat menerapkan strategi penjualan yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar. Di samping itu, kemampuan memahami pasar juga dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat peluang yang ada. Keempat adalah pengetahuan tentang hukum. Dengan memahami hukum dan undang-undang yang berlaku, Anda dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebuah usaha yang legal berbadan hukum. Ini diperlukan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan juga harus dimiliki. Hal menarik selanjutnya yaitu jadikan belajar nomor 1 dan uang nomor 2. Dalam usaha menjadi orang kaya, Anda harus tetap belajar. Jangan hanya terpaku pada satu keahlian saja. Apabila Anda mempelajari hal-hal baru di luar keahlian Anda akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, Anda dapat membuatnya menjadi tambahan penghasilan bagi Anda. Jika dilihat dari sisi pendidikan saat ini, Anda hanya diajarkan untuk menjadi profesional di satu bidang yang Anda tekuni saja. Hal ini membuat Anda tidak memiliki kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan di luar bidang Anda. Namun, untuk menjadi kaya, Anda perlu belajar hal-hal lain di luar
bidang utama yang Anda kuasai atau dapat dikatakan keluar dari zona nyaman ya. Sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis lain dalam waktu yang bersamaan. Prinsip orang kaya adalah selalu menjadikan tempatnya bekerja sebagai tempat belajarnya. Mereka berusaha mendapatkan banyak ilmu dari apa yang mereka kerjakan dan menggunakannya sebagai bekal dalam membangun bisnis mereka sendiri. Apabila Anda bekerja untuk uang, Anda akan selalu pada titik yang sama. Tidak akan berpindah. Anda akan selalu melakukan rutinitas harian tanpa ada pelajaran baru yang dapat Anda ambil. Tapi apabila Anda bekerja untuk belajar, Anda akan mendapat keuntungan ganda, yaitu pengetahuan dan uang. Uang akan Anda dapatkan apabila Anda bekerja tapi pengetahuan Anda ambil. Tapi apabila Anda bekerja untuk belajar, Anda akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu untuk pengetahuan dan uang. Uang akan Anda dapatkan apabila Anda bekerja, tapi pengetahuan tidak akan Anda dapatkan apabila Anda tidak mau belajar dari apa yang Anda kerjakan. Hal menarik selanjutnya yaitu setiap hal pasti ada rintangannya, dan setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Ada 5 rintangan yang akan dihadapi oleh seseorang untuk menjadi kaya. Namun setiap rintangan tersebut pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing. Rintangan-rintangan itu antara lain, rintangan pertama yaitu sinisme. Salah satu hal yang harus dihindari untuk menjadi kaya adalah memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, atau sering kita sebut overthinking ya. Banyak orang yang berpikir negatif terlalu jauh. Bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Apabila pikiran telah diarahkan pada hal-hal yang buruk, maka sikap sinis dan kekhawatiran akan menguasai diri Anda dan menghalangi Anda untuk menjadi lebih kaya. Berarti overthinking tidak bagus untuk kesehatan mental dan juga tidak bagus dalam berbisnis. Jadi jangan overthinking ya guys. Rintangan kedua adalah kemalasan. Sifat malas sering muncul sebagai penghalang bagi seorang dalam menggapai tujuan. Seringkali seseorang berkata pada diri sendiri bahwa ia tidak akan mampu mencapai tujuan hidupnya. Hal inilah yang akan membuatnya terlena dan akhirnya malas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Cara mengatasinya adalah dengan menguatkan hasrat atau motivasi di dalam diri Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila Anda ingin meraih kesuksesan, maka hasrat itu harus terus dipupuk dalam diri Anda secara positif. Jangan biarkan ia layu sebelum berkembang. Rintangan yang ketiga adalah sikap boros. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang akan menjadikan diri Anda tetap miskin. Hal ini harus diubah menjadi kebiasaan menabung dan berinvestasi.
Uang yang Anda miliki harus menjadi sumber investasi di masa depan, bukan sekadar alat konsumsi saat ini. Untuk itu, cobalah berpikir jangka panjang. Jangan hanya mengejar kesenangan jangka pendek. Rintangan keempat adalah kesombongan. Kesombongan lahir dari ego ditambah bodoh. Orang yang sombong adalah orang yang berlagak tahu pada sebenarnya tidak tahu. Karena kesombongan ini, seseorang tidak akan pernah maju karena dia menganggap dirinya tidak perlu lagi untuk belajar. Untuk mengatasi sifat ini, saat Anda merasa tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal, mulailah untuk belajar dan mencari tahu tentang hal tersebut. Dan rintangan yang terakhir atau rintangan kelima adalah rasa takut. Rasa takut kehilangan uang merupakan hal yang lumrah bagi setiap orang. Bahkan orang kaya pun merasakan hal yang sama. Namun, permasalahannya bukan terletak pada rasa takutnya, tapi pada cara Anda menyikapi rasa takut tersebut. Seseorang yang takut kehilangan uangnya tidak akan berani untuk memulai investasi yang mungkin akan dapat menggandakan uang yang sudah dimilikinya. Jadi, mulailah berpikir untuk mengambil resiko yang akan membawa Anda kepada kemenangan, yaitu menjadi lebih kaya dan memiliki lebih banyak uang dibandingkan apa yang telah Anda miliki sekarang. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri Anda. Seperti yang dikatakan Robert T. Kiyosaki, perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi rasa takut. Hal menarik dalam buku ini yang selanjutnya adalah raih tujuan Anda dengan segera memulainya. Hal yang perlu segera dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan memulainya. Jadi, kalau mau berkewirausahaan, jangan ragu untuk memulai. Apabila ingin menjadi kaya, maka mulailah berusaha. Dalam buku ini, Kiyosaki memberikan beberapa saran agar Anda dapat segera memulai perjalanan Anda menjadi orang kaya. Yang pertama, bangun semangat untuk mencapai tujuan Anda. Temukanlah sebuah alasan yang membuat Anda bersemangat untuk mencapai tujuan yang Anda cita-citakan. Apabila Anda tidak memiliki alasan yang kuat, Anda akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, jangan puas hanya pada satu keahlian saja, tapi carilah keahlian lain yang Anda dapat kembangkan untuk menambah jumlah uang Anda. Ketiga, disiplinkan diri terlebih dahulu. Berinvestasilah terlebih dahulu, lalu bayarlah kewajiban yang ada. Jangan habiskan uang Anda untuk pengeluaran yang konsumtif. Keempat, ambillah inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil. Carilah orang yang telah berhasil di bidang yang sama dengan Anda. Ketika Anda bekerja, Anda dapat membayangkan diri Anda adalah orang tersebut. Apabila Anda menghadapi kesulitan, pikirkanlah hal apa yang
dilakukan oleh orang itu menyelesaikan kesulitannya. Kelima, jadilah orang yang pemurah. Berbagilah kepada orang lain agar sebagian hasil atau keuntungannya atau bisa bagi hasil dari keuntungannya. Selanjutnya, dapat setelah membaca hal yang menarik yang bisa diterapkan dalam kehidupan, buku ini juga dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang memiliki penghasilan besar belum tentu bisa menjadi orang kaya. Kekayaan berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola uang yang didapatkan. Kesimpulan yang kedua yaitu, untuk menjadi kaya, seseorang harus melek keuangan. Anda harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Yang ketiga, usahakan untuk menginvestasikan uang yang Anda miliki agar uang itu dapat bekerja untuk Anda. Yang keempat, jangan hanya puas pada satu bidang yang telah dikuasai, tetaplah belajar hal lain di luar spesialisasi yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, pekerjaan bukanlah sekedar tempat untuk mencari uang, melainkan juga wadah bagi Anda untuk mengumpulkan ilmu dan pelajaran baru. Setelah kita membahas hal-hal apa yang menarik dari buku ini dan kesimpulan yang didapat, berarti buku ini sangat cocok untuk Anda, para pembaca yang ingin memulai usaha, agar tidak ragu-ragu untuk memulainya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Atas kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.